Oke, baiklah. Kita minggu kemarin kita sudah ngebahas tentang format persamaan SOP dan POS ya. Minggu ini kita akan ngebahas tentang aljabar boolean. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya kita adalah penyederhanaan dari boolean. Nah, kenapa kita ngebahas penyederhanaan? Karena ujung-ujungnya adalah efektivitas dan keefisienan kalau ketika kita membuat sebuah rangkaian digital gitu. Nah, kalau Anda lihat kalau kita lihat kecenderungan dari awal sampai akhir, sepertinya di awal kan semua penyederhanaan, seperti bagaimana menyederhanakan awalnya ketika kita mesti buat truth table atau persamaan logik yang tanpa harus membuat truth table satu persatu. Kemarin udah dibahas tentang POS dan SOP. Nah, sekarang kita akan buat tentang penyederhanaan persamaan berdasarkan prinsip-prinsip yang yang akan saya bahas sekarang gitu ya. Nah, kenapa kita harus menyederhanakan rangkaian logik? Karena kita kan ujungnya adalah yang kita ingin lihat adalah outputnya. Ketika kita menginginkan outputnya misalnya 1 semua atau 0 semua atau ada 1 di sebuah input gitu ya, atau hanya outputnya hanya 1 saja atau 0 saja, maka kita kadang tidak perlu melihat proses itu, walaupun proses itu penting ya. Tapi ini untuk menunjukkan keefisienan waktu. Jadi ketika kita bisa pakai persamaan logik yang misalnya kita pakai gerbang N-nya cuma 3, dan ketika belum disederhanakan kita pakai gerbang N-nya ada 10 misalnya, tentu kita akan memilih penggunaan yang gerbang N-nya yang 3 karena lebih efektif gitu ya. Karena ketika sebelum dan sudah disederhanakan, kita akan mendapatkan output yang sama, sehingga rangkaian yang kita buat akan lebih simpel walaupun outputnya sama. Nah, kita mulai dari hukum aljabar boolean itu adalah seperti hukum matematik lainnya, yaitu komutatif, asosiatif, distributif. Komutatif itu seperti ini penjumlahan ya, dibalik gitu ya, A tambah B sama dengan B tambah A. ANB itu sama dengan BMA gitu ya. Jadi kalau OR itu kita anggap sebagai penjumlahan, kalau N itu kita anggap sebagai perkalian atau ditulisnya dot atau titik. Kemudian asosiatif pertukaran, pengelompokan. Kita bisa kelompokkan ketika dia sama-sama OR atau sama-sama N. Jadi ini pengelompokannya kita ambil di belakang. Kalau ini ANB, nah maka yang di sini yang dikelompokkan adalah BNC. Ini akan menghasilkan hasil yang sama saja. Kemudian yang ketiga adalah distributif. Yang ini ANB ditambah ANC, ini adalah pola distributif. Atau kalau kita balikan, ini ke sini ANC ditambah AND, kemudian ditambah BNC ditambah BND. Itu untuk distributif. Nah, kemudian ada beberapa aturan yang bisa kita pakai juga untuk melakukan penyederhanaan aturan reduksi boolean. Yaitu Anda sebaiknya mencatat satu persatu ya, ininya saja, aturannya saja. A.0 itu sama dengan 0. Karena ini kita akan sama ketika ini harus diingat atau katakanlah ini harus dihafal saat Anda melakukan ketika nanti kita minggu depan kita UTS gitu ya. Nah, AN0 itu akan sama dengan 0. Kita bisa lihat dari truth table-nya. Kalau kita buat truth table-nya, kita anggap B-nya itu 0 semua, maka ANB akan sama dengan 0. Ini juga 0 dengan 0 hasilnya 0. 1 dengan 0 hasilnya 0. 1N0 itu hasilnya 0. Maka bisa disebut aturan 1A.0 itu sama dengan 0. Dan ini akan kita pakai untuk sistem penyederhanaan.
Kemudian kalau kita OR-kan ditambah 0, maka hasilnya adalah A. Kalau tadi AN 0 itu sama dengan 0, maka ketika A di-OR-kan dengan 0, hasilnya adalah A. Misalnya ini, ketika A ditambah B, di mana B-nya adalah 0, 0 ditambah 0, di-OR-kan dengan 0, hasilnya 0. Ini juga 0, ketika 1 di-OR-kan dengan 0, jadi 1. Dan ini juga jadi 1. Dan ini akan sama hasilnya, sehingga A tambah B ketika B-nya sama dengan 0, maka itu hasilnya adalah A. Kemudian ketika A di-N-kan dengan 1, sekali lagi saya harap Anda mencatat yang ininya, ya, karena ini ada sekitar 12 aturan. Aturan yang ketiga, ketika A di-N-kan dengan 1, maka hasilnya adalah A. Kita anggap B-nya 1, maka ini ANB itu akan sama dengan 0, 0N1 itu 0, ini 1, ini 1. Ini kita lihat, ini sama. Sehingga ANB atau B-nya ini sama dengan 1, maka hasilnya adalah A. Aturan keempat, ketika di-OR-kan dengan 1, maka kita anggap B-nya 1, ini A di-OR-kan dengan 1, maka ini hasilnya adalah 0. Ini 1 dengan 1 juga 1. 0, 0. Dan ini sama. Maaf. Bukan. Nah, ketika ditambah dengan 1, A dengan 1, nah, ketika di-OR-kan dengan 1, maka ini hasilnya 1, ini hasilnya 1, ini juga 1. Maka ini semuanya 1. Sehingga kita dapat aturan A di-OR-kan dengan 1 itu sama dengan 1. Kemudian kalau A di-N-kan lagi dengan A, jadi 0 dengan 0, 1 dengan 1. Maka ANB di mana B-nya sama dengan A, itu akan sama dengan 0 dengan 0. 1 dengan 1 di-N-kan ya 1. Jadi ini akan sama dengan A. Aturan ke-6. Kalau tadi di-N-kan, kalau ini di-OR-kan. Jadi Anda lihat ANA itu sama dengan A di-OR-kan dengan A juga akan sama dengan A. Ini 0, ini 0, ini 1, ini 1. Sehingga hasilnya ini sama dengan ini. Gitu. Kemudian A ketika di-N-kan dengan A not-nya, artinya A dengan 1 atau 1 ke 0, maka dia hasilnya adalah 0. Semuanya 0, karena kan OR itu prinsipnya adalah jika salah satu ada yang nilainya 0, maka outputnya pasti 0. Sehingga aturan 7 akan berlaku. Nah, yang ke-8, kalau tadi A A not itu sama dengan 0, maka kalau A di-OR-kan dengan A not, artinya akan ada salah satu yang bernilai 1, maka ini jawabannya pasti 1. Karena OR itu berfungsi, dia akan bernilai 1 jika salah satu inputnya adalah 1. Aturan 9. Ketika A not di-not-kan lagi, maka ini akan jadi A ya. A not, kemudian di-not-kan lagi, maka ini sama dengan A. Jadi kalau di sini barnya genap, maka dia akan balik lagi ke A. Tapi kalau barnya negatif, misalnya A not, nah ini kan sama dengan A not. Karena ketika ini A not itu, misalnya A not ini dibalikan lagi, maka ini akan balik lagi ke A, begitu. Aturan 10. A ditambah A not and B, maka ini akan sama dengan, nah,
Nah, karena ini perkalian, maka ini kita dulukan. Nah, sehingga kita akan dapat, kita lihat aja di sini A or B. Berarti ini 0, ini 1, ini 1, ini 1. Kemudian A not-nya ini 1, 1, 0, 0. Kemudian A not and B di N kan, ini ya 1 dengan 0, maka ini adalah 1, ini adalah 0, ini 1, ini 0, ini 0. Nah, kemudian yang ini A not and B ditambah yang A sini, jawabkan dengan A, maka jawaban kalau ini, maka jawabannya ada 0, 1, 1, 1. Ya. Nah, ini kan sama nih. Ini sama ini kan sama. Sehingga A tambah B itu sama dengan A tambah A not and B. Kita ganti sedikit. Kalau tadi notnya di sini nih. Di A ini. Kalau sekarang notnya dipindah ke sini. Kita lihat ini A notnya adalah 1, 1, 0, 0. Kemudian A and B ini berarti 0, 0, 0, 1. Kemudian A not ditambah A and B yang ini nih, diurutkan dia 1, 1, 0, 1. Kemudian A not and B berarti ini ya, berarti ini 1, 1, 0, 1. Nah, ini menunjukkan ini dengan ini sama. Ini kelihatan dari sini dari table, sehingga persamaan ini berlaku. Kemudian aturan yang ke-12, 12 dan 13 kita anggap itu aturan De Morgan. Jadi kita lihat A or B dinotkan, semuanya dinotkan ya gini. Maka ketika dikeluarkan dia akan menjadi terpisah tapi jadi N. Kita lihat ini. A notnya 1, 1, 0, 0. B notnya ini 1, 0, 1, 0. A not and B not 1, 0, 0, 0. A tambah B 0, 1, 1, 1. Yang ini dinotkan jadi 1, 0, 0, 0. Nah, kita bisa lihat nih, ini beda. Ini sama. Walaupun beda persamaannya itu itu menghasilkan output yang sama. Jadi 1, 0, 0, 0 untuk A not and B not. Juga hasilnya 1, 0, 0, 0 untuk A tambah B not. Oke. Jadi perlu dipahamkan, ini kemarin saya melihat masih ada yang salah ya. Salah itu ketika kita membuat sebuah buat sebuah sirkuit rangkaian digital ya. A tambah B, A tambah not itu tidak sama dengan A not A tambah B dinotkan. Ini beda. Jadi kalau ini A, ini B, kemudian ini not gitu ya. Kemudian ini not. Ini outputnya. Itu tidak sama dengan A Anda buat seperti ini. Ini not. Ini tidak beda. Ini tidak sama. Tapi yang sama itu adalah ketika di dalam not-nya ada plus, ada or, maka dikeluarkan dia akan terpisah dengan mengganti jadi dot atau n. Ini aturan 12. Sama kebaliknya. Ini juga ketika A ini kita lihat ketika ini A 0, 1, 1, 0, 0, B not-nya 1, 0, 1, 0, kemudian ini dengan ini diorkan 1, 1, 1, 0, kemudian ini A N B 0, 0, 0, 1, yang A N B ini kemudian kita notkan. Nah, ini sama ini.
1110, sehingga membuktikan bahwa ini sama A not ditambah B not itu akan sama dengan A and B dinotkan gitu. Ini aturan De Morgan 12 dan 13. Oke, kita latihan saja. Harap Anda menulis ya supaya Anda tahu step by step-nya. Nah, untuk UTS minggu depan ini adalah poin dengan nilai tertinggi karena ini cukup membutuhkan keterampilan. Saya bilang keterampilan ya. Yang pertama Anda harus hafalkan aturan tadi yang 1 sampai 13 itu. Kemudian Anda aplikasikan ke soal. Pertama, ketika kita melihat sebuah ketika kita melihat sebuah persamaan dengan bar yang panjang, ini kan barnya panjang nih, notnya panjang ya, maka yang pertama terpikir adalah De Morgan-nya dulu gitu. Di sini tulisannya coba aplikasikan teorema De Morgan sehingga tidak ada bar atau garis di atas angkanya yang lebih dari 1, ada yang 2 not gitu. Kita lihat nih. Ini kita jangan langsung ini bagi ini dengan ini jadi tambah, ini dengan ini jadi not gitu, enggak. Tapi kita split dulu di sini. Karena tadi dia mau SOP atau POS dulu. Nah, jadi ini dia tetap ANC not. Kemudian ini not lagi B not gitu ya. Kan ini plus, kesini jadi not. Nah, baru yang ini kemudian kita ubah menjadi, kita pisah A not N tambah C not N B not. Nah, ini juga harus diperhatikan karena ini awalnya di sini, kita begini. Nggak bisa, ini akan beda ketika gini. Nah, ini beda tulisannya. Kalau begini, operasinya Anda lakukan dulu C not dengan B. Tapi, kalau yang atas, yang sekelompok adalah A dan C-nya. Jadi kan tadi awalnya di sini nih. Nah, sehingga ini kita pisah. Jadi, yang ini yang betul. Atau kita ubah lagi dia menjadi A and B not. Misalnya distribusi, tambah C not and B not. Nah, itu hukum distribusinya. Kemudian, kita lihat lagi yang kedua. Yang kedua, lihat pembagian kelompoknya 1, 2. Jangan langsung ini dikeluarkan. Tidak, ini akan sama dengan D not ditambah C tambah B not ditambah A tambah B not. Nah, setelah ini baru kita keluarkan lagi yang itu yang tadi C not and B not ditambah A not and B not. Sebetulnya ini masih bisa disederhanakan. Ketika ada B yang sama, ini ada B not sama, maka kita bisa keluarkan dia. D ditambah D not ditambah B not-nya keluarkan, masukkan C not ditambah A not. Itu hukum distributifnya di situ. Nah, ini bisa dikeluarkan. Nah, ini kan udah selesai nih. Seperti yang B. Kita lihat yang C. Yang C, nah kita splitnya dulu di sini, di sini, di sini. Jadi kita keluarkan A not and B, notnya jadi 2 yang B ya. Di-N-kan dengan C, di-N-kan lagi dengan A and B. Itu notnya jadi 2 tuh yang A and B. Kalau gitu berarti A not and B, B not 2, jadi B aja. Di-N-kan dengan C not, di-N-kan dengan A and B. Karena sama-sama N, berarti kita selevel. Nah, kalau menurut perintah ini sudah selesai karena cuma teorema De Morgan. Tapi untuk penyederhanaan ini belum selesai.
triksnya adalah Anda cari huruf yang sama, A dengan A, B dengan B, D dengan C. Kita kumpulkan. Itu tadi apa namanya? Itu komutatif. A not and A. I N, B and B. N, C, not. A not and A, jadi apa tadi? Kesamaan aturan keberapa tadi A not and A? Ini A not and A itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ya kan? Aturan keberapa tadi? B and B ini sama dengan apa tadi? B and B itu sama dengan B. Dan ini tetap C not. Begitu Bu, kita lihat di belakang. Nah, A and A not sama dengan 0. Aturan ke-7. Kemudian tadi B and B atau A and A itu sama dengan A. Kita balik lagi. Kemudian N, C. Jadi ini sama dengan 0, N, B, N, C, not. Ingat, ada aturan tadi yang di N kan dengan 0. Jadi apa? Kita lihat aturan balik lagi. Yang N 0. Nah, ini. A N 0 adalah 0. Artinya, apapun inputnya, kalau sudah di N kan dengan 0, seperti ini, maka ini sama dengan 0. Itu. Jadi ini udah pasti tahu nanti kalau Anda bikin truth table-nya, persamaan yang B ini outputnya ada 0, 0, 0, 0 gitu. Ada 8 baris di situ. Ada 0. Kan tadi A and B itu sama dengan B A and 0 itu sama dengan 0. Jadi mau di sininya A and B and C and D not and E and G and not and G not and 0. Nah, pasti hasil akhirnya adalah 0. Begitu. Saya harap Anda mencatat ya, karena ini apa namanya? Ini mungkin yang nanti saya kasih itu tanpa tanda ini, tanpa coretannya. Yang PPT yang saya kasih tanpa coretannya. Oke. Kita latihan. Biasanya kalau offline saya akan menyuruh Anda mengerjakan dan saya panggil satu-satu ke depan kalau di kelas ya. Tapi nanti kita akan tapi kalau di Zoom ini nggak mungkin juga gitu ya. Jadi daripada saya nunggu Anda mengerjakan, lebih baik saya kerjakan aja. Oke. Yang pertama ketika kita menyederhanakan adalah yang sama dikeluarkan atau yang sama dikumpulkan. Atau kalau ada bar not yang panjang maka dipisahkan. Nah, ketika ini ada yang sama nih. Maka B-nya keluarkan. B keluarkan itu distributif. Maka sehingga ini jadi A not. A tambah A not tadi apa coba? A tambah A not. Coba saya cek. Siapa yang tidur? A tambah A not. Apa Viva? Viva ada? A tambah A not jadi apa? Viva ada? Ada, Bu. A tambah A not jadi apa? Viva? Iya, Bu. Apa? A tambah A not jadi apa? Jadi satu, Bu. Jadi 1. Oke. Kenapa bisa balik bentar? Nah,
A tambah A not dia jadi 1 ya, karena 0 tambah 1 atau tambah hasilnya 1. Jadi ini kita BN 1. Nah, kalau BN 1 jadi apa nih? Vega. Vega ada. BN 1 jadi apa? Vega nggak ada. Catatan ya. Gali? Ada, Bu. BN 1 jadi apa? Jadi B baru. Jadi B. DN kan dengan 1 apapun hasilnya. BN 1 jadi apa? Jadi B. Jadi B. Jadi ini jawabannya jadi B ya. Kayak yang lain siap-siap, jangan tidur. Nah, yang B, kita lanjut. Jadi ini sama dengan B. Yang ini kita pakai distributif. A, N, B, ditambah A, N, A, not, ditambah B, N, B, ditambah A, not, N, B. Oke. A, N, B tetap ya. A, N, A, not jadi apa? Siap. A, N, A, not. Tadi. Ya, Bu. A, N, A, not jadi apa? A, N, not. Jadi A bukan, Bu. A jadi A lagi. Jadi A lagi, Bu. Jadi A lagi, ya. Karena yang namanya N, dia akan 1 N 0 itu hasilnya A, Bu, jadi A1. Jadi A, Bu. masa. Oh. Coba 1 N 0 jadi apa? 0, Bu. Jadi 0. Jadi A N A not itu sama dengan 0. Maafkan di backgroundnya nggak bagus anak-anak. Kita lihat balik lagi, makanya tadi saya bilang catat ya. Tuh, A N A not itu jadi 0. Kalau A ditambah A not itu jadi 1. Itu bedanya. Ya. A N A not itu jadi 0. Ditambah B N. B jadi apa? Alif 5 ada. Alif 5. Iya, Bu. BNB jadi apa? Halo? Hari. B, Bu. BNB jadi B. Ini B ditambah ini tetap ya A not NB. Ini ketika ditambah ini kan sebetulnya suatu persamaan yang ditambah 0. Ketika ditambah 0 apa hasilnya? Hasilnya adalah A tambah 0 itu jadi A diorkan dengan 0 jadi apa? Haikal. Jadi A, Bu. A tambah 0 jadi A. Jadi, sehingga yang ini juga kita hilangkan 0-nya jadi A N B ditambah B ditambah A not N B. Ya. Nah, setelah ini masih panjang, Bu, gitu. Panjang bukan berarti belum sederhana, udah sederhana tapi masih bisa disederhanakan. Apa nih yang sama? Yang sama di setiap ini adalah B.
Maka kita keluarkan B-nya. Sama dengan B not yang di sini A. Yang di sini apa? Yang di sini 1. Kenapa bisa 1? Karena BN1 itu sama dengan B. Kemudian ditambah ini A not. Nah, B N A tambah A not tambah 1. B N A tambah A not jadi apa? Siapa nih? A tambah A not jadi apa? R Ramdhani. 1, Bu. 1. 1 tambah 1 jadi apa? Ibnu Fawaz. 1 or 1 jadi apa? Jadi 1, Bu. Jadi 1. Nah, jadi di sini jadi BN1. Kalau BN1 jadi apa? Ihsan Nur Rahmadi. BN1 jadi apa? Ihsan ada. Jadi B, Bu. Ada, Bu. Ada. Jadi apa? Jadi B, Bu. Jadi B. Nah, ini hasilnya jadi B. Gitu. Nah, itu penyederhanaannya. Sehingga persamaan ini hasil akhirnya adalah sama dengan B. Ya. C, D ada latihan lah. Saya ke F deh. Yang ke F. Ini sama dengan B not ditambah. Ini aturan De Morgan. A tambah B not tambah C not. Oke, ini sama dengan tadi saya bilang kumpulkan yang sama. Tambah A tambah C. B not tambah B not jadi apa? Ilham Mutsakib. B not tambah B not jadi apa? Ilham Mutsakib. Ya, Bu. Jadi apa? Jadi B, Bu. Jadi B. Maksudnya B. Kalau B and B jadi B or B itu jadi B. Kalau B not or B not itu jadi Oh, salah, Bu. Kebalik. apa tuh? B not ya. Jadi B not. B not tambah A tambah C gitu. Ya. Nah, itu persamaan. Penyederhanaan persamaan. Kita lanjut. Nah, kalau yang ini tipe soal UTS kita adalah seperti ini. Buktikan persamaan di bawah ini adalah sama. Kenapa dibuktikan? Supaya jadi panduan Anda bahwa penyederhanaannya harus sampai misalnya yang ini yang ketiga aja. Ini ya, kalau nulis ini not itu sama dengan gini. Tapi kalau pengetikan kan susah. Nah, N B tambah C not. Nah, ini dia harus sama dengan B not and C not. Nah, kita lihat yang ini kita pegal nih, ini pegal, tapi itu beda kelompok, jadi harus hati-hati. A not tambah B not, kita pakai kurung, and B not and C not. Masuk ke distribusi. Jadi A not and B not and C not ditambah B not and B not and C not. Ini tetap karena nggak ada yang sama. A and B not and C not ditambah B not and B not jadi apa tadi? Jadi B
not. Jadi B. B not. Benot. Kalau B and B itu B. Kalau B not and B not itu jadi B not juga gitu ya. Nah, jadi ini. Ini masih bisa keluarin B not and C not-nya. Ini yang enggak ada apa? A yang masuk. Di sini apa? Ini kan N1. 1. Berarti ini ditambah 1. Gitu. A not tambah 1 jadi apa? A not tambah 1 jadi apa? Ayo, mau disebut lagi? Bisa jawab. 1, Bu. Jadi 1. Nah, ini jadi 1. Maka hasilnya adalah B not and C not N1 jadi apa? 0, Bu. 0. B not and C not. Ya kan? AN1 apa? Betul, Bu. Kan gini, coba saya harus bolak-balik. AN1. Nah, AN1 sama dengan A. Jadi kalau ini BN1 sama dengan B, CN1 sama dengan C. Kalau A, N, B, N, C, N, D, N1 itu sama dengan A, N, B, N, C, N, D gitu. Jadi logikanya berjalan. Gitu. Oke. Ini sudah. Nah, untuk minggu depan kita UTS ya. Untuk latihan Anda kerjakan ini, yang nomor 1 dan nomor 2. Tidak dikumpulkan. Tapi hanya untuk latihan saja. Kalau Anda bisa ini, Anda bisa UTS. Karena apa? Karena ini butuh latihan. Saya sudah bilang bahwa yang namanya perkuliahan kuliah teknik digital itu bukan hafalan, tapi logika. Dulunya aja udah logika, gerbang logic gate gitu ya. Jadi nggak perlu dihafal, tapi kita paham dari mana itu berasal gitu. Jadi yang aturan-aturan itu yang ini aturan 1 sampai 13 itu Anda paham. Kalau paham itu akan lebih dari hafal. Sehingga akan lebih mudah bagi Anda untuk mengimplementasikan ke soal. Makin sering Anda berlatih soal seperti ini saya kasih soal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau Anda pengen UTS-nya lancar, kerjakan itu. Gitu ya. Nggak dijamin soalnya sama, tapi Anda tahu step by step-nya untuk menyelesaikan soal ini. Gitu. Jadi kalau misalnya gini, kalau balik lagi ke penyederhanaan, jadi sebetulnya ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika nah, ketika Anda sudah melakukan penyederhanaan seperti ini, maka kan dia adalah kita bisa membuat sebuah membuat penghematan dalam penggunaan gerbang logik. Misalnya kalau kita buat yang nomor 1 itu ya, kalau kita buat berarti ini ada A, N, B, di A, di B, C. Nah ini kan di A, N, B, kemudian dinotkan, ini not, kemudian B tambah C-nya diorkan, B tambah C-nya diorkan, kemudian dinotkan, baru ini di-N-kan, nah ini outputnya. Tapi ketika kita sudah sederhanakan yang menjadi B not N C kan, ini cuma B, C, ini not, N, udah. Kita cuma butuh 1 gerbang gitu.
Jadi keterampilan membuat gerbang logik juga tetap nanti akan dievaluasi di PTS gitu ya. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti saya share ininya, PPT-nya saya share ya di LMS atau di WhatsApp. Kemarin saya tuh beberapa kali nggak bisa upload ke LMS, mungkin entah penuh atau apa. Kalau nggak bisa di LMS, saya share ke grup WhatsApp. Oh ya, video rekamannya juga kita share di LMS juga. Kalau video yang paling saya upload ke YouTube, nanti linknya saya share di YouTube ya. Baik, Bu. Oke, saya stop record dulu.